Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana ani tafarruqi wal udwan. Amma ba'du. Bapak dan ibu sekalian serta anak cucu aki dimanapun menyimak dongeng ini, kita sudah panjang lebar cerita tentang pemahaman indeks pembangunan manusia. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya, dan sebetulnya masih banyak yang bertanya tentang cara-cara menghitung IPM. Supaya tidak jenuh, kita jeda dulu dari hal itu ya, Pamip Tasubang, mohon maaf nanti kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke salah satu juga pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan kita tentang bagaimana dulu cara-cara membentuk Poktan, cara-cara membentuk organisasi yang menurut Aki harus berorientasi kepada pemecahan masalah. Tentu ya. Jadi kita melaksanakan pembentukan kampung KB dulu karena ada masalah KB di kampung. Apalagi kalau Aki suka menguraikan tentang BKR, BKB dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita bahas pada malam-malam berikutnya. Tapi sebelum itu, pada malam ini mari kita kaji dulu tentang apa itu masalah dan solusi. Ya, sekilas ini udah dibahas 2 tahun yang lalu. Ya, mungkin lupa-lupa ingat atau hilang atau masih ada catatannya. Tapi pada saat ini mari kita perjelas, karena waktu itu hanya sifatnya pengantar atau sisipan ya. Yang pertama, hidup ini adalah masalah. Masalah hidup ini. Kurang makan, kita lapar. Kebanyakan makan, kita penyakit. Begitu ya. Banyak tidur, pusing. Kurang tidur, pusing. Tidak punya uang, pusing. Kebanyakan punya uang juga pusing bagaimana memberikan. Jadi tidak lepas dari masalah. Membesarkan anak masalah, anak terlantar masalah, anak juga serba diberi, terjadilah kelakuan-kelakuan yang menyimpang juga masalah. Jadi hidup ini masalah. Begitu menurut pendapat para ahli. Kedua, perbedaan suatu keadaan dengan keadaan yang lain yang menimbulkan masalah. Tentu saja ya, perbedaan suatu keadaan, jadi keadaan dulu, keadaan sekarang, keadaan yang akan datang. Itu masalah ya, itu masalah. Harus ada perubahan, harus ada adaptasi. Tapi kalau juga kita terlalu melambung pada masa sekarang, tidak juga melihat kepada masa yang lalu, ini juga kita tidak punya dasar-dasar kehidupannya. Ya, begitu. Nah, yang ketiga, masalah yang diselesaikan akan menjadi ilmu. Jadi dari penyelesaian masalah itu akan jadi ilmu. Tentu saja ya, bagaimana cara mencari ayudi di daerah yang sulit. Ayudi terus kita itu diselesaikan dengan beberapa temuan, dengan beberapa cara, dengan beberapa perjuangan. Apabila masalah itu bisa diselesaikan, maka itu akan menjadi ilmu. Jadi pengalaman ilmu, menyelesaikan masalah ilmu. Jadi ilmu itu dari luang, daripada urang, dan dari daluang. Itu ingatkan selalu. Itu yang kedua. Jadi perbedaan sesuatu keadaan dengan keadaan lain yang menimbulkan masalah. Tentu saja kesenjangan yang miskin dengan yang kaya juga itu merupakan suatu masalah.
ya begitu. Setiap perubahan akan mengandung masalah. Perbedaan akan mengandung masalah. Yang ketiga, masalah yang diselesaikan, betul tadi diulang ini, masalah yang diselesaikan akan menjadi ilmu. Yang keempat, jika ingin banyak ilmu, jika ingin banyak ilmu, perbanyaklah menyelesaikan masalah. Jadi kedewasaan salah seorang itu adalah bagaimana dia cara menyelesaikan masalah. Jika dia itu bisa menyelesaikan masalah dengan baik, maka dia akan banyak ilmunya. Begitu. Jadi orang yang berilmu itu adalah dari dia pengalaman cara menyelesaikan masalah. Salah satunya begitu ya. Nah inilah yang kita harus menjadi pedoman-pedoman dulu. Kemudian yang kelima, jangan lari dari masalah. Jangan lari dari masalah. Karena lari dari masalah tidak menyelesaikan masalah. Bahkan menimbulkan masalah baru. Nah, jadi kalau ada masalah hadapi, ya. Jangan menghindar. Ini kan sekarang kita itu, Aki ada yang ditanya juga sama Pak Yusar kemarin. Ki, bagaimana menurut Aki tentang bonus demografi mau tercapai atau tidak? Nah, Aki mungkin secara politis Aki menjawab bisa tercapai. Secara politis. Tapi apa makna dari bonus demografi yang hakiki itu belum tentu. Kenapa? Karena tren sekarang aja dari jumlah anak saja salah satu sekarang tren meningkat kembali. Yang dulu rata-rata sudah hampir 2, sekarang katanya kan menurun ke 2 TFR-nya. Tapi kalau melihat kenyataan di lapangan jangan jauh-jauh lah. Pengelola kita saja, pengelola Bangga Kencana banyak yang 3 ke atas anaknya. Mungkin hampir berapa persen gitulah kalau kita tahu. Ya, pos KB desa, subpos, PLKB ataupun para pejabatnya juga. Apalagi Aki pernah menemukan nih, sekarang udah tahun 2014-an. Beliau dipindahkan dari satu tempat, bukan NIP 38 itu, dari satu tempat ke KB. Ke DP3 AKB lah gitu, ke dinas itu karena sudah otonomi. Ternyata dia anaknya 6. Begitu masuk ke KB, mulanya dia tidak engeh gitu. Tapi setelah di KB itu banyak yang cerita, Aki juga sering ke daerah itu menceritakan tentang usaha-usaha tentang 2 anak. Dia jadi mikir gitu, Ki nanti dulu kalau saya ini apa kok dipindahkan ke sini? Kayaknya ini nggak cocok, ini masalah ini buat saya. Dia bilang begitu ya. Akhirnya dia dengan permohonan lah kalau tidak salah, kalau bisa saya pindah aja kemana tapi tidak di KB, karena dia kikuk dengan keadaan yang baru itu ya, yaitu jadi masalah buat dia begitu. Nah itu kayaknya sih baper jakat yang menempatkan orang juga tidak memahami sampai ke situ. Yang penting dia pindah aja, ini sudah lama begitu. Atau ada ini asal-asalnya. Tapi alasan jumlah anak, alasan dia bekerja dengan hati, itu akan menjadi masalah. Dan yang keenam, ini kan banyak, jadi kita bersambung saja. Masalah terbesar seseorang adalah ia tidak tahu apa yang menjadi masalahnya. Apa masalah saya ini? Nah itulah makanya kan kita itu kalau ada unmet need itu kan tidak ber-KB dia itu, tapi tidak ingin punya anak, tidak ingin lagi anak nambah dalam waktu dekat dan lain sebagainya, itu kan alasannya unmet need. Nah sekarang masalahnya apa? Masalahnya dia tidak ingin punya anak tapi tidak ber-KB. Nah ini yang harus dicari ya. Jadi yang paling besar apa masalah saya ini, apa masalah daerah ini kok susah-susah amat. Menunjuk aja orang, oh ini. Ternyata
kita tidak mampu. Kan dulu sering kita bicara bahwa talinya atau tambangnya yang kenyal atau pisaunya yang tumpul. Jadi ini adalah bagaimana tahu masalah supaya kita akan menjadi canggih dalam penyelesaian masalah. Ya, itu dulu dari Aki, karena kita itu banyak lah ya. Dulu itu kan nanti juga kita bahas kembali di R1KS dan lain sebagainya. Ini saja dulu dari Aki, jadi kita akan berbicara tentang penyebab-penyebab masalah program. Kita ketahui dulu dasar-dasar daripada kajian masalah dan solusi. Ini baru 5-6 poin. Mungkin ada 17 dan lain sebagainya. Kita bersambung saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.